Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami sampai saat ini Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Intim dengan Allah, yang pada hari ini akan membahas topik kekuatan ketika kita mengikuti firman-Nya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, salah satu ajaran yang penting dalam Alkitab adalah tentang pentingnya mengikuti perintah Tuhan. Kitab Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, "Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Ayat ini adalah bagian dari ajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang pentingnya kasih di dalam kehidupan Kristen. Dalam bagian ini kita akan melihat beberapa kekuatan yang dapat terjadi kepada kita jika kita mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pertama-tama mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi membawa kesatuan dan kedekatan yang dalam dan hangat dalam komunitas Kristen. Ketika setiap anggota komunitas Kristen mengasihi sesamanya, seperti Yesus mengasihi mereka, hubungan antar sesama menjadi kuat dan harmonis. Ini menciptakan lingkungan di mana kasih, pengampunan, dan saling pengertian saling mengalir,
egois. Yang kedua, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi, mengubah hati dan karakter kita. Ketika kita mempraktikkan kasih yang Tuhan ajarkan, kita belajar untuk mengalahkan egoisme dan egosentris yang mungkin ada dalam diri kita. Kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, lebih bersedia untuk membantu, dan lebih sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi, membawa kesembuhan dan pemulihan bagi yang terluka dan terpinggirkan. Kasih yang kita tunjukkan kepada sesama bukan hanya kata-kata kosong, tetapi juga tindakan nyata yang memperbaiki dan memulihkan hubungan yang retak. Dalam bagian ini, kasih yang kita terima dan berikan menjadi sumber kekuatan dan penyembuh bagi jiwa dan hati yang keempat, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi, membawa kesaksian yang kuat bagi dunia tentang kebenaran umat Kristen. Dunia sangat membutuhkan kasih. Ketika dunia melihat komunitas Kristen yang hidup dalam kasih yang sejati dan mengasihi sesama tanpa pamrih, mereka dapat melihat cerminan dari kasih Kristus kepada dunia ini. Ini dapat menjadi pintu masuk bagi mereka yang mencari kebenaran dan makna di dalam mereka. Yang kelima, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi, membawa berkat yang melimpah dan ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan mengasihi sesama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kita menjadi bagian dalam rencana keselamatan yang mulia. Tuhan memberkati kita dengan damai, sukacita, dan dengan kepuasan yang tidak dapat diukur dengan kata. Namun kita perlu memahami bahwa mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi bukanlah tugas yang mudah. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebencian, egoisme, dan ketidakadilan, menjadi sulit untuk terus mempraktikkan kasih yang sejati. Namun kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Roh Kudus hadir untuk memimpin, memampukan, dan menguatkan kita dalam mempraktikkan kasih yang Tuhan ajarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi juga mengarah pada pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Saat kita mempraktikkan kasih sesuai dengan ajaran Yesus, iman dan ketaatan kita kepadanya juga bertumbuh. Ini karena kasih yang sejati adalah buah dari iman yang hidup dan ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Selain itu, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi membawa dampak yang positif dalam hubungan interpersonal. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan kasih, pengertian, dan hormat, kita menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Ini mencakup hubungan di dalam keluarga, gereja, tempat kerja, dan komunitas yang luas. Selanjutnya, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi memberi kita kekuatan untuk mengatasi konflik dan kesulitan dalam hubungan. Ketika kita mengasihi sesama dengan kasih yang sejati, kita menjadi lebih mampu untuk memaafkan, memahami, dan bekerja sama mencari solusi yang baik dalam situasi yang sulit. Ini membantu memperkuat hubungan dan membangun kedamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam konteks gereja dan komunitas Kristen, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi, menciptakan fondasi yang kokoh bagi kesatuan dan kesejahteraan bersama. Ketika anggota gereja atau komunitas Kristen saling mengasihi dan bekerja sama dalam kasih, mereka menjadi saksi yang kuat akan kuasa transformasi kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi bukan hanya sekedar tugas atau kewajiban, tetapi juga merupakan kekuatan bagi kita ketika kita mengikuti perintah. Hal ini membawa kesatuan, transformasi hati, kesembuhan, kesaksian, dan berkat yang melimpah. Melalui kasih yang sejati, kita dapat menjadi instrumen berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan.
membutuhkan. Mari kita terus memperjuangkan kasih yang sejati di dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi yang bercahaya bagi dunia yang membutuhkan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan, dan kami akan memperoleh kekuatan ketika kami menaati firman Tuhan. Kami juga belajar untuk saling mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan. Ketika kami menaati firman Tuhan untuk saling mengasihi, kami mengalami kesatuan dan kedekatan yang dalam dan hangat dalam komunitas Kristen. Namun, terutama hati dan karakter kami diubahkan untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menyadari bahwa hal ini tidaklah mudah. Oleh karena itu kami memohonkan pimpinan dari Tuhan dan memberikan kami kekuatan dan hikmat yang kami perlukan untuk kami mampu mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kini kami memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus